Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 130, kamu gadis yang sangat menarik. Mu Kiki terkejut. Dia memegang ponselnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membalas pesan itu untuk saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberaniannya dan membalas Seng Xiao. Tentu. Kalau saja bukan Seng Xiao yang menyuruhnya kembali ke keluarga kandungnya, dia tidak akan mau terlibat dengan keluarga kaya lagi. Jing Yun akan datang menjemputmu malam ini. Jangan gugup, oke? Jawab Seng Xiao. Tidak, jawab Seng Xiao. Anda akan merasa gugup saat memiliki ekspektasi terhadap seseorang. Namun, jelas bahwa dia tidak memiliki ekspektasi terhadap keluarga Sen. Saya akan bergegas ke sana setelah pekerjaan saya selesai. Oke. Mu Kiki membalas dengan satu kata. Namun, dia masih enggan untuk kembali ke keluarga Sen. Karena begitu keluarga Sen mengetahui keberadaannya dan memintanya untuk tinggal bersama mereka, bukankah itu berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk bertemu Seng Xiao? Tentu saja, ketika dia berjanji untuk menemui kakekmu, itu berarti dia percaya bahwa Seng Xiao akan mengurus masalah ini untuknya. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Su Zipei melihat dia sedang tidak enak badan, dia segera bertanya, ada apa? Mu Kiki menjawab, Xiao Xiao memberitahuku bahwa kakek Sen ingin bertemu denganku. Jika kakek Sen ingin menemuimu, pergilah saja. Kiki, kamu adalah anggota keluarga Sen, ini fakta, kata Su Zipei. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Seng Xiao. Meskipun Mu Kiki tampak kuat seolah-olah dia tidak membutuhkan keluarga setelah mamamu meninggal, kakekmu sebenarnya adalah keluarganya. Dan untungnya, dia masih memiliki seorang ayah. Aku tahu. Mu Kiki mengangguk dan kembali ke kamarnya. Apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Su Zipei khawatir melihat Mu Kiki begitu sedih. Lu Wenhua tahu apa yang mengganggu Mu Kiki. Jadi, dia menjelaskan, jika Kiki kembali ke keluarga Sen, hubungannya dengan Seng Xiao akan berubah. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang itu? Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Seng Xiao pasti akan memastikan semuanya tidak akan berubah saat dia membuat pengaturan seperti itu. Su Zipei mempercayai Seng Xiao. Malam harinya, Mu Kiki berganti pakaian berwarna biru laut dan masuk ke mobil Jing Yun. Ini sepertinya pertama kalinya Mu Kiki berduaan dengan Jing Yun di tempat yang sama. Mu Kiki tahu sejak awal bahwa Jing Yun tidak begitu menyukainya. Jadi, dalam perjalanan ke rumah sakit, mereka sangat canggung satu sama lain. Mu Kiki ingin mencari topik untuk dibicarakan, tetapi dia tidak berpikir Jing Yun mungkin ingin berbicara dengannya. Nona Kiki, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Namun, karena saya memilih untuk berada di pihak Tuan Muda, saya akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Dia menyukaimu dan memilihmu. Dia bahkan tidak keberatan melawan seluruh dunia. Jadi, aku tidak akan membiarkannya berjuang sendirian. Aku harap kamu juga tidak akan membiarkannya berjuang sendirian. Ini adalah kebahagiaan kalian berdua. Apa maksudmu? Mu Kiki tidak begitu memahaminya. Kau tahu bahwa sangat sulit untuk menikah dengan keluarga Seng. Tuan Muda Seng tidak keberatan jika kau tidak memiliki latar belakang dan akan mengabulkan permintaanmu, tetapi karena kau adalah seorang Sen, kau harus bertindak seperti seorang Sen dan berdiri teguh dalam keluarga Sen. Dengan begitu, ketika hubunganmu dengannya terungkap, keluarga Seng tidak akan mengejek dan mempermalukannya. Kau mengerti? Meskipun begitu, aku tidak tahu bagaimana dia akan mengatasi rintangan ini dengan hubungan paman keponakanmu dalam keluarga ini. Aku mengerti maksudmu, jawabmu Kiki dengan serius. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri teguh di keluarga Sen. Aku bisa mengorbankan apapun untuk bersama Xiao Xiao. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jauh di dalam benaknya, Mu Kiki mengingatkan dirinya sendiri berkali-kali. Meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak mampu, tidak disukai, atau tidak ingin dilakukannya, dia akan tetap berusaha sebaik mungkin demi Seng Xiao. Karena dia tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah jika dia ingin bersama Seng Xiao selamanya. Kecuali, mereka tidak menginginkan persetujuan dari siapapun. Namun, Xiao Xiao adalah pria yang luar biasa, putra mahkota Huang Yao. Mu Kiki tidak ingin Seng Xiao kehilangan kejayaannya. Dia harus berdiri di tempat yang tertinggi dan paling cemerlang. Mereka segera tiba di rumah sakit. Jing Yun membawa Mu Kiki ke bangsal Sen Jianchuan. Ketika mereka memasuki ruangan, kakek Sen sedang membersihkan tubuh putranya. Tuan Sen, dia ada di sini. Kakek Sen meletakkan handuknya dan berbalik. Dia melihat Mu Kiki. Mu Kiki dan Mu Tangsue tampak sangat mirip. Namun anehnya, mereka sama sekali berbeda. Perbedaan terbesar mereka adalah mata mereka. Mu Kiki sekarang tampak bingung dan bingung. Itu seharusnya reaksi orang normal. Tidak seperti Mu Tangsue, dia menangis dan bisa langsung memanggilnya kakek.
Tuan Sen, Mukiki menyapanya dengan sopan sambil membungkuk. Namun, kakek Sen mengerutkan kening saat mendengar cara dia menyapanya. Kakakmu tidak memanggilku seperti itu. Dia memanggilku, kakek, dengan penuh kasih sayang. Dia bisa memanggilmu seperti itu dengan mudah karena dia sama sekali tidak tulus. Aku yakin kamu tidak akan menginginkannya, jelas Mukiki. Kamu gadis yang sangat menarik, kata kakek Sen sambil tertawa. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Jing Yun, aku ingin berbicara dengannya secara pribadi. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Jing Yun. Kemudian, dia menatap Mukiki dan mendoakan yang terbaik untuknya. Mukiki tetap diam dan berjalan ke tempat tidur. Kemudian, dia melihat pria kurus yang terbaring di tempat tidur. Dia adalah ayahmu, yang telah hidup seperti orang mati selama bertahun-tahun. Tuan Sen, saya bukan orang yang pandai bicara manis. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Anda. Kakek Sen terkekeh. Dia mengamati Mukiki dari atas ke bawah. Ketika dia melihat tato di daun telinganya, dia mengerutkan kening dengan ekspresi tidak setuju. Mengapa kamu membuat tato di usia muda? Itu tidak bagus. Mukiki menyentuh daun telinganya dan terkekeh. Dia berkata, kalau dipikir-pikir, itu semua karena mimpi. Aku bermimpi Mutang Sui berpura-pura menjadi diriku dan melakukan segala macam hal yang kejam. Itulah sebabnya aku membuat tato ini, agar kita bisa terlihat sangat berbeda. Kamu sangat berbeda dengannya. Kamu adalah keluargaku dan dia tidak, kata kakek Sen dengan serius. Dia menatap Mukiki, lalu berbalik dan terus menyeka lengan putranya. Aku bisa merasakan bahwa kamu waspada padaku. Bolehkah aku tahu alasannya? Saya belum mengenal Anda. Mungkin saya akan lebih santai setelah saya mulai memahami Anda. Kakek Sen mengangguk dan berkata, kita bisa sering bertemu di masa depan. Sampai saat kamu kembali ke keluarga Sen, kamu tidak akan bersikap kaku seperti itu. Apa yang harus kukatakan padamu? Jika kau bisa setengah licik seperti Mutang Sui, kau tidak akan diganggu sampai sejauh ini. Tapi lihatlah dirimu sekarang, kamu sangat mirip denganku saat aku masih muda. Saat Mukiki hendak berbicara, Seng Xiao muncul di belakang mereka. Singkatnya, dia khawatir Mukiki mungkin tidak mampu menghadapi lelaki tua ini.